Sahabat-sahabat Sang Sabda yang terkasih, kembali lagi bersama kami, Frater Seminari Tinggi SWD Surya Wacana Malang. Nah, dalam konten kali ini kita akan menyimak penjelasan mengenai salah satu matrakas yang dimiliki oleh Serikat Sabda Allah atau SWD. Matrakas tersebut adalah Rasulan Kitab Suci. Nah, seperti apa SWD Provinsi Jawa menghidupi matrakas yang satu ini? Mari kita simak penjelasannya. Selamat berjumpa lagi di channel ini bersama saya Romo Yonas Sunu SVD dari Bible Center Batam. Saat ini saya bertugas bersama Romo Aurel sebagai pengelola Bible Center Batam, dan juga saya dipercaya oleh Provinsial untuk menjadi koordinator karya kerasulan Kitab Suci SWD Provinsi Jawa bersama dengan teman-teman. SWD Provinsi Jawa memiliki sebuah institusi yang bernama Bible Center. Bible Center terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang. Pada hakikatnya, Bible Center adalah perpanjangan tangan dari Komisi Kitab Suci SWD Jawa yang berpusat di Surabaya. Provinsial dan Dewan mendelegasikan tugas ini kepada para konfrater distrik Sumatera Utara yang berpusat di Medan. Dalam praktek sehari-hari, komunitas SWD Sukajadi Batamlah yang dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan karya kerasulan Kitab Suci di Bible Center ini. Saat ini, Romo Aurel bersama saya yang dipercaya untuk mengembangkan tempat ini. Proses terbentuknya Bible Center Kota Batam bermula dari undangan Bapak Uskup almarhum Monsinyur Hilarius Mwanurak SVD. Beliau mengundang SVD masuk ke Keuskupan Pangkal Pinang, teristimewa ke Batam, untuk mendirikan Bible Center agar menyumbang ciri khas atau spiritualitas SVD yang berpusat pada Sabda Allah. Maka mulailah pembangunan di sini, dan Bible Center sebagai tempat kerasulan karya Kitab Suci efektif berjalan mulai 1 Juni 2010 yang diawali diprakarsai oleh Romo Aurel Patisoke SVD. Tempat ini terdiri atas dua pelayanan utama. Yang pertama adalah pelayanan Kitab Suci bagi umat teristimewa di Keuskupan Pangkal Pinang dan juga bagi SWD Provinsi Jawa. Yang kedua adalah pusat spiritualitas bagi orang-orang asing, teristimewa perayaan Ekaristi dalam bahasa Inggris dan juga pelayanan-pelayanan rohani lainnya. Bible Center pada prinsipnya terbuka untuk semua orang dari kalangan mana saja. Tapi secara khusus, tempat ini diperuntukkan untuk karya kerasulan Kitab Suci. Maka sudah tentu yang datang ke sini adalah orang-orang Katolik yang rindu untuk semakin mengenal Tuhan melalui Kitab Suci. Jika kita membandingkan jumlah umat yang mengikuti kegiatan-kegiatan Kitab Suci di tempat-tempat lain, teristimewa di kota-kota besar lainnya, jumlah yang mengikuti kegiatan Kitab Suci di Bible Center Batam mungkin tidak seberapa. Tetapi puji Tuhan, kami semakin bergembira bahwa jumlah umat yang mengikuti kegiatan-kegiatan di tempat ini semakin bertambah.
ratusan, ya 100, 200 adalah angka-angka yang sudah sangat mengembirakan. Yang paling penting bagi kami sesungguhnya bukan soal jumlah, meskipun jumlah itu juga penting. Yang paling penting adalah kerinduan orang-orang Katolik untuk semakin mengenal Tuhan melalui kitab suci, dengan harapan bahwa mereka kemudian menjadi misionaris-misionaris pewarta sabda Allah, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan mereka. Kita berharap pada masa-masa yang akan datang jumlah ini semakin meningkat, agar semakin banyak orang Katolik terlibat aktif dalam karya misioner gereja, teristimewa dalam pewartaan sabda Allah. Kami yakin bahwa kehadiran Bible Center itu menyumbang sesuatu yang bermakna bagi umat di sini. Teristimewa dalam hal pengetahuan, pemahaman, dan kecintaan mereka terhadap kitab suci. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, teristimewa kursus-kursus kitab suci dan seminar-seminar tematis yang ditawarkan, dan juga aneka kegiatan lain, kami sungguh yakin bahwa inilah cara yang tepat, yang efisien menurut kebutuhan di tempat ini, supaya iman umat semakin berkembang. Karena bagaimanapun, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang didengar oleh umat melalui kursus-kursus reguler kitab suci setiap minggu dan seminar-seminar tematis yang ditawarkan setiap bulan, dan juga kegiatan-kegiatan kitab suci lain yang dilaksanakan di Bible Center Batam adalah bentuk untuk menumbuhkan iman mereka. COVID-19 adalah satu kendala bagi karya pelayanan kitab suci di Bible Center Batam. Karena praktis, pertemuan-pertemuan tatap muka untuk kursus kitab suci setiap hari Selasa malam, dan juga seminar-seminar tematis maupun kegiatan-kegiatan yang lain terhenti. Tetapi COVID-19 juga satu berkat tersembunyi bagi kami. Sebab pada masa-masa inilah kami diminta untuk lebih kreatif melayani umat dalam masa yang sulit ini. Yang kita lakukan selama ini adalah kita tetap menyelenggarakan kursus-kursus online setiap hari Selasa malam, dan juga seminar kitab suci tentang keluarga sebagai tanggapan Bible Center Batam terhadap pencanangan dari keuskupan yang menjadikan tahun 2021 sebagai tahun keluarga. Puji Tuhan, jumlah umat yang mengikuti kegiatan ini semakin bertambah, meski harus kami akui bahwa jumlah mereka tidak sebanyak jumlah pertemuan tatap muka. Faktor banyak, mungkin karena jatah pulsa atau kesibukan-kesibukan lain. Dan puji Tuhan, cara-cara kreatif ini tetap menjadikan Bible Center sebagai tempat bagi saudara-saudari umat untuk semakin mengenal kitab suci, termasuk pada masa pandemi. Ada satu ungkapan yang sangat menarik dan mengesankan dari Kapiten Jenderal SVD yang terakhir, yang berbunyi, nama kita adalah misi kita. Nama kita adalah Serikat Sabda Allah, misi kita adalah mewartakan Sabda Allah. Sebagaimana juga ditekankan dalam Konstitusi SVD nomor 107, tugas kita yang paling utama adalah mewartakan Sabda Allah. Jadi bagi setiap anggota SVD, mewartakan Sabda Allah adalah tugas yang paling utama. Dengan demikian, tugas-tugas lain dalam karya kerasulan di mana kita berada tidak boleh memalingkan kita dari tugas utama ini.
Nah, bagaimana kita semua menjadikan sabda Allah atau kitab suci, dimensi sabda ini sebagai ciri khas bagi setiap anggota SVD. Tugas mewartakan sabda Allah adalah tugas semua orang beriman yang dibaptis. Tapi secara khusus, SVD yang mengambil nama Serikat Sabda Allah memiliki tanggung jawab yang lebih istimewa lagi untuk mewartakan sabda Allah. Tugas ini adalah tugas bersama, bukan hanya Komisi Kitab Suci atau Bible Center Batam, tetapi setiap anggota SVD yang ada di provinsi ini. Komisi maupun Bible Center memiliki program-program tertentu yang ditawarkan kepada setiap konfrater agar karya kerasulan kitab suci di setiap unit karya atau paroki semakin terasa. Namun hal yang paling penting adalah kita hendaknya mendata atau menginventarisir kebutuhan umat di tempat kita melayani. Sebab kebutuhan tempat yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Setelah kita mendata kebutuhan-kebutuhan di tempat pelayanan kita, barulah kita membuat program pelayanan kitab suci. Program-program pelayanan kitab suci yang menjawabi atau menyentuh kebutuhan umat di mana kita berada akan menjadikan SVD kehadirannya, pelayanannya semakin relevan. Maka kita meminta kepada setiap distrik untuk memikirkan apa yang paling cocok atau paling dibutuhkan oleh umat yang dilayani. Selama ini, kami berkeliling untuk melayani kebutuhan para konfrater di paroki-paroki di distrik-distrik. Ini adalah hal yang baik, sebab para konfrater di tempat karyalah yang lebih tahu kebutuhan umat yang mereka layani. Saran saya untuk para frater dan bruder di rumah-rumah formasi adalah belajar untuk semakin mencintai kitab suci dari hari ke hari melalui studi yang sungguh-sungguh agar kita memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sabda Tuhan, merefleksikannya, dan berusaha untuk menghayatinya dalam praktek hidup setiap hari. Selain studi dan meditasi tentang kitab suci, keterampilan-keterampilan khusus juga diperlukan sebagai seorang SVD. Salah satunya adalah khotbah atau homili. Khotbah-khotbah imam SVD haruslah sedikit berbeda dari yang lain. Bukan berarti kita mau menyombongkan diri, tetapi ketika umat misalnya mendengar khotbah-khotbah SVD, ada sesuatu yang dirasakan berbeda, yang biblis, yang kontekstual. Nah, untuk itu, saya mengusulkan di rumah-rumah formasi, selain kita melatih khotbah di STFT, kita juga bisa menjadikan ini sebagai satu program rutin di rumah-rumah kita. Soal bagaimana kita mengerti kitab suci, soal bagaimana kita membawakan yang dibantu oleh ilmu retorika. Karena bagi saya, khotbah yang baik adalah perpaduan antara isi kitab suci itu sendiri dan retorika. Ada khotbah yang isinya bagus, tetapi retorikanya sangat tidak menarik sehingga membosankan. Ada yang retorikanya begitu bagus, tetapi isinya kosong. Maka kedua ini harus berjalan bersama, harus seimbang. Itu mungkin salah satu yang saya usulkan untuk rumah-rumah formasi. Ya, umat ketika melihat kita SVD, mereka merasa ada sesuatu yang beda dari yang lain-lain. Terima kasih. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, itu tadi penjelasan dari Pater Yonas SVD selaku Ketua Komisi Kitab Suci SVD Provinsi Jawa. Nah, penasaran kan dengan matrakas-matrakas yang lain? Kami akan hadirkan hanya di channel Seminari Tinggi SVD Surya Wacana.